Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam rahayu, salam sejahtera, salam salam, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Isri Ilma Arij dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya, kelas 2021C, dengan nomor induk mahasiswa 21030174086. Saya berasal dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya di sini saya akan membacakan hasil ujian tengah semester saya. Baik, yang pertama, tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, membentuk karakter bangsa, lalu agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, lalu agar dapat berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya, menciptakan wahana pembelajaran bagi para generasi muda atau generasi penerus bangsa agar secara akademik dapat mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafat negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa-jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada para generasi penerus bangsa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta agar mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, membentuk sikap mental para generasi penerus bangsa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat, berlandaskan Pancasila sehingga mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Selanjutnya ada landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan historis. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, termasuk pembukaannya di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang umum. Jadi walau di alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah istilah Pancasila ini. Hal ini didasarkan pada interpretasi atau penjabaran historis terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara. Yang kedua, landasan filosofis. Dikarenakan nilai-nilai Pancasila ini bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, dalam sila Pancasila merupakan filosofis yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sehingga merupakan kewajiban moral untuk merealisasikannya dalam kehidupan di segala bidang. Yang ketiga, sosiokultural. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang amat penting. Oleh sebab itu, Pancasila harus diwariskan kepada generasi bangsa Indonesia berikutnya dengan melalui pendidikan. Jika tidak melalui pendidikan, maka negara dan bangsa bisa saja kehilangan hasil budaya atau kultural yang amat penting ini. Pendidikan Pancasila adalah salah satu proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke muda agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, landasan yuridis. Salah satu tujuan nasional Indonesia, pendidikan Pancasila ialah salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam peraturan perundang-undangan, nilai instrumental Pancasila harus merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Apabila seluruh warga negara taat kepada asas dinilai instrumental, maka nilai praktis Pancasila telah terwujud. Yang kelima, landasan sosiologis. Nilai-nilai Pancasila merupakan kenyataan-kenyataan material, formal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif tersebut menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga negaranya untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma ataupun hukum tertulis maupun yang tidak tertulis seperti kesepakatan, adat istiadat, dan konvensi. Perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu, yaitu Pancasila. Nomor 2, nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Yang pertama ada nilai religi. Kehidupan religi manusia awal ini mulai nampak pada masa peradaban zaman batu muda atau Neolitikum.
Keyakinan terhadap kekuatan di luar manusia ini menjelaskan bahwa pada waktu itu sudah mengenal adanya pemujaan yang disebut sebagai animisme dan dinamisme sebagai wujud behavior. Aktivitas religi juga mulai nampak pada saat upacara dan ritual upacara yang masih ada hingga sekarang, diantaranya yaitu ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, pemujaan roh leluhur, dan sebagainya. Contoh lain, penggunaan bambu sebagai media komunikasi terhadap roh nenek moyang dalam upacara penyembahan, dan sampai sekarang alat tersebut disebut sebagai alat musik angklung sebagai media pengiring upacara kehormatan. Yang kedua, nilai kemanusiaan terlihat pada perilaku penghargaan pada anggota masyarakat yang meninggal melalui ritual upacara penguburan hingga pemujaan arwah. Dalam sistem barter, keinginan hidup bersama dan komunitas dikenal dengan sistem nomaden atau kehidupan nomaden dan semi-nomaden. Perubahan pola pemukiman dari pola nomaden jadi tetap. Hal itu juga menggambarkan perilaku menyamakan gaya dan pola hidup. Selanjutnya, nilai persatuan terlihat pada pola pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sudah terpola, seperti adanya pembagian kerja, pria mencari makanan, sedangkan wanita menetap di gua untuk membuat alat rumah tangga dan menjaga anak-anak. Kesatuan ini berkembang ketika mereka mulai mengenal bahasa sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, nilai demokratis tampak dari terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam. Sistem barter yang ditetapkan berdasarkan pada kesepakatan dan musyawarah. Adanya pemimpin juga memiliki kelebihan di antara masyarakatnya, berfungsi untuk memimpin di bidang sosial dan politik serta keagamaan. Yang kelima, nilai keadilan. Kehidupan desa komunal membawa konsekuensi pada pola kehidupan untuk saling melengkapi yang disebut pola gotong royong. Pola baru ini secara tidak langsung membawa perubahan pada masyarakat yang ada. Pada saat itu, gotong royong berhasil membebaskan ego dan saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama ada nilai religi. Di masa ini, sebagian besar rakyat masih memeluk kepercayaan nenek moyangnya. Agama Buddha diperkirakan datang sejak abad kedua. Masyarakat Indonesia asli yang awalnya menganut agama Siwa, sejak pemerintahan Rakai Pikatan menjadi penganut Buddha Mahayana. Selanjutnya, nilai kemanusiaan. Adanya sistem kasta yang tidak sama dengan sistem kasta di India. Pengaruh ajaran Buddha di Indonesia menanamkan rasa kemanusiaan yang penuh toleransi juga berkembang sesuai dan seiring dengan pengaruh agama Hindu. Hubungan dagang dengan masyarakat India membawa pengaruh besar pada nilai keagamaan di Indonesia dan adanya perkawinan campur antara masyarakat India dan Indonesia maupun dengan Cina. Yang ketiga, nilai persatuan. Terlihat pada perpaduan budaya yang berkembang di bidang politik, adanya upaya inovasi untuk menyatukan wilayah dari Sri Mula Warman. Juga sang raja ialah raja yang membawa kedaulatan, kesatuan, pemerintahan, kerajaan yang bijaksana dan kuat. Selanjutnya, nilai musyawarah atau demokrasi. Adanya sistem kerajaan karena pengaruh dari Hindu-Buddha. Sesuai dengan sistem kerajaan yang berlaku di India, kedudukan pemimpin di masyarakat berubah jadi mutlak dan turun-temurun berdasarkan hak waris atau dinasti yang sesuai dengan peraturan hukum kasta. Adanya pembagian kerja dalam beberapa menteri kerajaan dan Dewan Raja menunjukkan bahwa sudah terjadi pembagian tugas dan kinerja yang baik untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan demokratis. Yang kelima, ada nilai keadilan. Terlihat pada peninggalan beberapa raja seperti peninggalan prasasti Yupa dari Raja Mula Warman yang isinya mengenai kebaikan budi raja seperti bersedekah tanah, hasil bumi, dan para brahmana yang datang ke Kutai. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Di sini ada kerajaan Sriwijaya. Nilai yang pertama yaitu nilai religi, dikenal dengan pusat belajar agama Buddha Mahayana yang terpenting di Asia Timur dan Asia Tenggara. Selanjutnya, nilai kemanusiaan. Ajaran Buddha Mahayana tak mengenal kasta. Ajaran ini mengajarkan cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kenikmatan secara bersama-sama. Ajaran ini diarahkan dalam kebijakan Sriwijaya untuk memperbaiki serta mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Dengan semboyan politik, kami cinta perdamaian tetapi lebih cinta pada kemerdekaan. Selanjutnya ada nilai persatuan. Terbukti dengan adanya perkawinan politik antara Raja Airlangga dengan Putri Raja Sriwijaya untuk melestarikan bahasa Melayu kuno. Selanjutnya ada nilai demokrasi atau musyawarah. Dewan Negeri menjadi wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan. Semua permasalahan diputuskan melalui musyawarah. Selanjutnya, nilai keadilan. Sriwijaya berusaha untuk memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insuler, interinsuler, dan internasional. Selanjutnya, di masa kerajaan Majapahit. Yang pertama ada nilai religi.
Mengutamakan sikap toleransi yang tinggi dibuktikan dengan berkembangnya 3 ajaran baru yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Selanjutnya nilai kemanusiaan, kebebasan desa untuk berotonomi khusus guna menjadi tentram, damai, dan tertib. Selanjutnya nilai persatuan, kebersamaan orang-orang Tumapel dan masyarakat Madura bersatu dengan bala tentara Tartar dari Cina Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Selanjutnya nilai demokrasi atau musyawarah, diberikannya hak otonomi daerah di setiap desa untuk mengatur kehidupan desa masing-masing. Lalu ada nilai keadilan. Upaya keadilan dan kesejahteraan sosial dibangun melalui perkembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Upaya mensejahterakan rakyat berbasis keunggulan sudah dipikirkan dengan menjalin hubungan dagang di berbagai kalangan. Nomor 3, yang pertama A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia melawan penjajah sampai proklamasi kemerdekaan. Patriotisme ialah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Merupakan bentuk cinta tanah air berupa kesadaran nasional, setia kawan, dan membentuk organisasi yang positif. Nilai-nilai kejuangan tersebut diantaranya yang pertama ada nilai religi. Ragamnya agama yang dianut oleh masyarakat kian banyak. Hal ini dikarenakan adanya pertambahan pengaruh agama baru dari bangsa asing. Yang kedua, nilai kemanusiaan, karena adanya jaringan perdagangan Indonesia yang membuka peluang untuk berinteraksi dengan beraneka ragam suku bangsa. Yang ketiga, nilai persatuan, adanya perlawanan lokal di berbagai daerah wilayah Indonesia. Yang keempat, nilai keadilan, adanya politik asosiasi yang menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran akan nilai keadilan di masyarakat. Nilai kejuangan ini telah ada semenjak mengalami penindasan kesengsaraan akibat kolonialisme imperialisme bangsa asing dan telah menjadi cita-cita yang akhirnya dicapai dengan perjuangan melawan penjajahan orang asing. Poin B, analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, nilai religi. Agama menjadi faktor perekat dari wujud perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapat wujud kemerdekaannya melalui penanaman konsep jihad dan tugas manusia sebagai umat beragama untuk terus belajar. Yang kedua, nilai kemanusiaan, tidak mempermasalahkan warna kulit, budaya, agama maupun stratifikasi sosial menjadi salah satu kunci menumbuhkan kesadaran nasional sebagai wujud toleransi sosial dan penerimaan hak dasar sebagai makhluk hidup. Selanjutnya, nilai ketiga, nilai persatuan. Diadakannya Kongres Pemuda yang dilaksanakan di Jalan Kramat 106 Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 menghasilkan kesepakatan nasional yang disebut dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Nilai keempat yaitu demokrasi atau musyawarah pada Kongres Rakyat Indonesia bulan Desember tahun 1939 yang menunjukkan adanya keseriusan dan kesepakatan dalam suatu mufakat di mana menetapkan untuk memilih bendera Persatuan Indonesia Merah Putih, lagu Indonesia Raya, dan bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Selanjutnya nilai keadilan. Pada tanggal 11 Juni tahun 1925, lahirnya Hari Nusantara memberikan dampak semakin kuatnya jiwa kesatuan yang merata di seluruh perwakilan suku-suku yang ada di Indonesia. Nomor 4, poin pertama, proses perumusan Pancasila. Upaya perumusan Pancasila dilakukan melalui sidang pertama BPUPKI pada 28 Mei 1945 dengan usulan-usulan pribadi yang disampaikan oleh 3 tokoh. Tokoh pertama, Muhammad Yamin, yang disampaikan pada tanggal 29 Mei tahun 1945, merumuskan yang pertama, ada peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Usulan kedua dari Mr. Supomo yang disampaikan pada tanggal 31 Mei tahun 1945 merumuskan pemikiran mengenai negara. Yang pertama, dasar persatuan dan kekeluargaan, yang kedua, takluk kepada Tuhan, yang ketiga, kerakyatan, yang keempat, dalam lapangan ekonomi negara bersifat kekeluargaan, dan yang kelima, negara Indonesia bersifat Asia Timur Raya. Usulan yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 merumuskan konsep dasar Indonesia Merdeka. Yang pertama, kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua, kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga, musyawarah, mufakat, perwakilan, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, keutuhan yang berkebudayaan. Dari ketiga usulan yang ada, substansi yang sama yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, musyawarah atau demokrasi, dan keadilan sosial atau kesejahteraan sosial. Selanjutnya dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara karena BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila mengacu pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan istilah Pancasila baru diperkenalkan Insinyur Soekarno di pidatonya.
Proses perumusan Pancasila berlanjut pada Piagam Jakarta 22 Juni yang berisi gabungan ketiga konsep usulan perumusan Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ada yang pertama, rumusan pertama, yaitu ada pada Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1945. Rumusan kedua ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga berada di Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang ditetapkan 27 Desember 1949. Rumusan keempat berada di Mukadimah UUDS tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan kelima, rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama, Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Rumusan dasar negara terakhir ini menjadi Pancasila yang tercantum pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hingga saat ini, yang bunyinya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3, persatuan Indonesia, nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin B, analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terrealisasi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 melalui sidang PPKI atau sidang pleno yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sidang ini menghasilkan pengesahan yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Di antara lain hasilnya yang pertama, dengan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti yang Maha Esa, sehingga sila 1 Pancasila secara lengkap berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Poin kedua, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara yang terbagi dalam 2 bagian, yaitu bagian 1 pembukaan dan 2 batang tubuh yang berisikan 16 bab, 37 pasal, 1 pasal aturan peralihan, 4 pasal, 1 aturan tambahan, 2 ayat dan penjelasannya. Poin ketiga, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada alinea 4 tercantum rumusan Pancasila atau 5 sila yang benar dan sah seperti yang dikenal saat ini. Poin keempat, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai tatanan hukum dasar negara Republik Indonesia. Maka Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara otomatis juga sebagai dasar negara. Nomor 5, poin pertama, pengertian sistem filsafat. Ditinjau dari segi etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos yang artinya cinta dan sophia artinya kebijaksana, sehingga secara etimologi kata filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya pembedaan suku, agama, dan ras. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara yang artinya semua aturan kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Poin kedua, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Pokok pikiran pertama yang berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian ini, diterima pengertian negara kesatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Letak pokok pikiran pertama yaitu pada sila ketiga Pancasila dan penjabaran pada pembukaan. Pokok pikiran kedua yang berbunyi negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Letak pokok pikiran kedua yaitu pada sila kelima Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan.
Selanjutnya, pokok pikiran ketiga yang berbunyi negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Letak pokok pikiran ketiga ini yaitu pada sila keempat Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Pokok pikiran keempat yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara. Letak pokok pikiran keempat yaitu pada sila pertama dan sila kedua Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Selanjutnya, poin C, uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada unsur ketuhanan dengan hukum sebab akibat, maka Tuhan penyebab dari keberadaan alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, mempunyai sifat sebagai individu, sebagai makhluk sosial. Berdasarkan sejarah, sebelum datangnya agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam, Indonesia sendiri telah mempercayai atau memiliki kepercayaan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu sudah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada masa itu, pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari terbukti adanya peninggalan, tulisan, dan adat istiadat. Poin kedua yaitu unsur kemanusiaan. Semua bangsa harus mempunyai kemanusiaan, begitu pula bangsa Indonesia, bahkan memanusiakannya adalah adil dan beradab. Adil berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu apa haknya sendiri. Beradab artinya mempunyai adab, sopan santun, susila, artinya ada kesediaan untuk menghormati bangsa lain, menghormati pandangan pendirian dan sikap bangsa lain. Sejak dahulu bangsa Indonesia selalu menerima bangsa lain dengan ramah tamah, karena satu bangsa tidak akan hidup sendiri terlepas dari bangsa lain. Poin yang ketiga yaitu unsur persatuan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan kehadiran dan hidup berdampingan dengan orang lain. Oleh karena itu, unsur persatuan telah ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sudah dilaksanakan oleh mereka terlebih dahulu. Selanjutnya ada unsur kerakyatan. Dalam bahasa lain, kerakyatan artinya demokrasi. Demokrasi bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Meskipun sebelum tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia belum pernah ada pemerintahan yang bersifat demokrasi seperti sekarang, namun sebenarnya unsur-unsurnya sudah ada, yang selama itu tidak pernah dimanfaatkan secara nasional formal. Lalu poin kelima, unsur keadilan. Di suatu masyarakat dibutuhkan keadilan. Musyawarah dapat dilakukan dalam menjaga dan memenuhi keadilan, sehingga diharapkan ada saling pemahaman dan adanya perbedaan, tetapi sekaligus ada pemahaman bahwa kesamaan harus dijunjung tinggi bersama. Poin selanjutnya, hakikat nilai, moral, dan norma dalam Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Bertolak dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan. Suatu hal yang diidealkan itu bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, kecantikan, kebahagiaan. Dalam kehidupan, nilai-nilai tersebut dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai tersebut tercapai. Jadi, suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan atau norma. Bila tidak dijabarkan ke dalam aturan atau norma, nilai hanya akan di dalam pikiran saja atau abstrak. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam keluarga sekalipun, harus ada nilai dan norma. Nilai atau sesuatu yang diidealkan oleh masyarakat dijabarkan dalam norma atau aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Poin kelima, selanjutnya, menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat, diantaranya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, nilai keadilan, dan gotong royong. Meskipun ada perbedaan dalam praktik kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia, namun diantaranya ada kesamaan mengenai nilai yang akan dijadikan dasar negara, yaitu nilai religius, demokrasi, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan.
Dengan begitu, diskusi mendalam oleh para elit negara, terbentuklah Pancasila yang kita kenal sekarang. Sila-sila Pancasila memberikan gambaran mengenai negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara harus dijalankan. Makna Pancasila sebagai dasar mengandung arti bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baik, selanjutnya nomor 6. Beri contoh penjelasan atau kejadian yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, terbentuknya sikap yang dapat mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, saling menghargai antar agama, dalam segi kemanusiaan menjunjung tinggi nilai HAM, dalam segi persatuan menjaga hubungan baik sesama manusia, dari segi kerakyatan menerima hasil musyawarah, dari segi keadilan saling membantu mengurangi beban atau penderitaan yang dialami orang lain. Hasil dari adanya pendidikan Pancasila seperti kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi bangsa, seperti kekerasan konflik dapat diselesaikan dengan cara damai. Mengikuti upacara di hari besar juga sebagai bentuk menghargai jasa para pahlawan. Selanjutnya, landasan filosofis, menghargai perbedaan yang ada karena bangsa ini memiliki sangat banyak keanekaragaman, mulai dari agama, suku, adat istiadat, dan lain-lain. Landasan historis, melestarikan gotong royong yang merupakan ciri dan karakter bangsa sejak sebelum merdeka dengan melaksanakan kerja bakti dan saling membantu antar sesama. Selanjutnya, landasan sosiokultural, mengenalkan budaya Pancasila misalnya dengan membuat pertunjukan dan menyebarluaskannya melalui sosial media. Selanjutnya, landasan sosiologis, toleransi dengan sesama akan adanya kebinekaan karena merupakan salah satu nilai-nilai pemersatu Pancasila. Yang kedua, poin pertama, implementasi nilai-nilai Pancasila pada awal kehidupan. Di awal kehidupan manusia tentu Pancasila belum ada. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila yang kita kenal sekarang sudah ada sejak awal kehidupan. Hal ini membuktikan jika Pancasila terbentuk dari sifat alami manusia sendiri. Itulah mengapa nilai-nilai Pancasila sudah ada dari awal kehidupan. Contoh kejadian yang bisa kita terapkan, yang pertama, tinggal dengan bergotong royong. Yang kedua, menjaga dan memanfaatkan hasil bumi tanpa merusaknya karena manusia dari dulu hidup bergantung dengan alam bahkan sampai sekarang. Yang ketiga, pekerjaan dilakukan secara tolong-menolong seperti kegiatan bercocok tanam. Yang keempat, adanya kepercayaan seperti animisme dan dinamisme yang memunculkan adanya upacara adat. Hal ini melambangkan adanya nilai kemanusiaan. Selanjutnya, nilai kemanusiaan yang sudah nampak di ajaran Hindu adalah sistem kasta. Akan tetapi sistem kasta di Indonesia tidak sama dengan sistem kasta di India maupun di Cina. Hal ini menandakan bahwa Indonesia merupakan negara yang ramah meskipun dalam konteks sederhana. Toleransi yang kental dan juga tetap ramah dengan siapapun tanpa memandang sisi kemanusiaan tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, nilai religi, toleransi antar umat beragama, dan mempelajari agama yang dianut masing-masing. Nilai kemanusiaan dapat diterapkan dengan tidak membeda-bedakan manusia dari sisi apapun dan tidak mengenal adanya kasta. Nilai persatuan, selalu mentaati peraturan yang ada dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, nilai demokrasi, menerapkan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam masyarakat. Selanjutnya, nilai keadilan, mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi ataupun golongan. Yang ketiga, poin pertama, implementasi nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi Indonesia. Nilai religi yang dapat diambil yaitu memperkuat iman dan kepercayaan masing-masing umat dan hidup rukun tanpa membeda-bedakan latar belakang agama. Nilai kemanusiaan, saling menghargai dan mengasihi antar sesama tanpa membeda-bedakan. Nilai persatuan, gotong royong dalam memecahkan masalah sesuai dengan masyarakat. Selanjutnya, nilai keadilan, menjunjung tinggi nilai keadilan di masyarakat sesuai dengan asas politik kesejahteraan rakyat dan politik asosiasi. Selanjutnya, nilai kejuangan, pantang menyerah dalam menggapai cita-cita seperti bangsa Indonesia yang tidak menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Poin selanjutnya, analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Menanamkan karakter dan tugas manusia sebagai umat beragama untuk terus belajar. Menumbuhkan kesadaran nasional sebagai wujud toleransi sosial dan penerimaan hak dasar sebagai makhluk hidup, menyadari pentingnya rasa persatuan dengan satu sama lain, mengutamakan kepentingan bersama dan selalu bersikap adil. Nomor 4, poin pertama, proses perumusan Pancasila, melakukan musyawarah mufakat dalam memecahkan suatu masalah yang ada. Poin kedua, proses pengesahan Pancasila, adanya nilai kebersamaan dalam proses pengesahan seperti peristiwa perubahan rumusan Piagam Jakarta di sila pertama. Hal ini menunjukkan adanya kita bisa hidup berdampingan tanpa harus membeda-bedakan latar belakang. Nomor 5, poin pertama, dalam mencintai seringkali ada pengorbanan. Pengorbanan inilah yang bisa menyampingkan egoisme dan kepentingan diri sendiri. Poin kedua, pokok pikiran pertama,
menghargai pelaksanaan kebiasaan-kebiasaan dalam penyelenggaraan negara, menjaga harta kekayaan negara. Pokok pikiran kedua, manusia mempunyai hak kewajiban sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pokok pikiran ketiga, mengikut sertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pokok pikiran keempat, membantu masyarakat yang sedang kesulitan atau membutuhkan pertolongan dan saling toleransi antar sesama. Berikutnya poin C dan E, ada unsur ketuhanan, diantaranya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran yang dianut, lalu saling menghormati antar umat beragama. Poin kedua ada unsur kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi tiap manusia tanpa membeda-bedakan, saling membantu orang yang mengalami kesulitan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Poin ketiga unsur persatuan, membina hubungan baik dengan sesama membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, lalu rela berkorban untuk kepentingan bersama. Lalu poin keempat, unsur kerakyatan, mengutamakan kepentingan umum dari diri sendiri dan golongan, dan menerima hasil musyawarah. Selanjutnya ada unsur keadilan, menghormati hak-hak orang lain, dan peduli dan membantu mengurangi beban yang dialami orang sekitar. Selanjutnya, poin D, yaitu nilai ada religius dan kebaikan. Nilai religius melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh sesuai agama yang dipercaya masing-masing. Nilai kebaikan atau kehormatan membantu orang tua patuh dengan apa yang diperintahkan orang tua selama tidak menyalahi aturan yang ada. Selanjutnya moral, menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, menjaga ucapan dan menghargai pendapat orang lain, sopan dan santun dimanapun dan kapanpun berada. Norma agama, menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan. Norma hukum, seluruh warga negara wajib mematuhi aturan lalu lintas dan hukum yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya norma kesopanan, sopan dengan yang lebih tua maupun dengan yang sebaya dan lebih muda, tidak sembrono dalam berucap. Selanjutnya nomor 7, poin A dan B. Sila pertama, melakukan berdoa dengan cara yang sesuai dianut oleh agama masing-masing agar selamat dari wabah dan pandemi. Sila kedua, memperhatikan etika sehingga muncul rasa kemanusiaan. Sila ketiga, pandemi ini dapat dikalahkan apabila kita sama-sama mematuhi aturan social distancing dan stay at home. Sila keempat, mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sila kelima, dibutuhkan sikap yang baik dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam bersikap adil. Selanjutnya nomor 7, poin pertama. Yang pertama, memanfaatkan teknologi digital. Setiap individu dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi sebagai penunjang aktivitas. Alternatif pemecahan masalah, work at home, e-learning bagi para siswa dan mahasiswa atau orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, e-medicine di bidang kesehatan untuk konsultasi mengenai gejala penyakit dan segala hal mengenai kesehatan. Aktivitas ini dapat dilakukan di rumah untuk mengurangi dampak COVID-19. Yang kedua, meningkatnya kepedulian mengenai kesehatan. Alternatif pemecahan masalah diantaranya rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri dan pakaian, mengganti masker secara rutin, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Poin B, aktualisasi nilai Pancasila di era pandemi. Sila pertama yaitu ketaatan warga dalam menjaga segala perintah dan menjauhi larangannya, tetap menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Di sila kedua, mengakui kedudukan masyarakat di Indonesia ini sama karena pandemi tidak pandang bulu dalam menjangkiti penyakitnya. Lalu dalam sila ketiga, menghindari sikap saling menyalahkan, menjaga keutuhan dan saling memperkuat wadah NKRI. Sila keempat, tumbuh dan bangunnya nilai-nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan mengenai COVID-19. Sila kelima, penanganan masalah dalam masyarakat tanpa membeda-bedakan. Sekian itu yang ingin saya sampaikan dan saya bacakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.